Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yanti Sama Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaisam waras masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang bersama majikan tentunya diberikan kekuatan sama finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kita komentarin Tunjung Semong aja yuk guys. Ini ada pekerja migran yang nanti mau naik Tunjung Semong katanya. Kaisam boleh nggak sih kita itu lapor ke Tunjung Semong tentang majikan kita? Ya boleh aja. Ini Tunjung Semong ini banyak memberikan wadah kepada majikan-majikan ya cuy ya. Jadi seluruh majikan tahu bahwa pekerja migran itu semuanya di luar itu seperti itu. Sampai Kaisam aja debat sama neneknya Kaisam, coba cuy, bagaimana caranya. Itu kan versi majikan, belum tentu versi cecenya. Kamu tahu nggak apa namanya long service itu? Ya kan, saking kayak Kaisam keselnya itu kan kebawa emosi itu kan. Dasar ini Tunjung Semong udah tayangnya pas kita cuci piring lagi. Ya kan cuy. Ingat nggak kasus mbaknya yang ambil dompetnya si majikan yang yang LV itu, terus 7 bulan di penjara dia itu, nggak ada yang nengok, ibaratnya ada temennya yang berjuang untuk mengembalikan namanya, dia berjuang sendiri, dihujat seluruh Hong Kong, majikan udah tahu semua yang dicegat di sekolah anaknya. Itu kan terbukti, hakim membuktikan bahwa mbaknya itu tidak bersalah. Akhirnya mbaknya nuntut lagi ya, nuntut si majikan itu. Nah ini yang tadi yang Filipin, ya bisa juga ini juga jebakan majikan, bener nggak? Ini kan versi majikannya. Ini kan cecenya nggak dijokam atau nggak diambil itu dikarenakan majikan ini laporan ada kehilangan cincin, tiba-tiba cincinnya digeledah di barang mbaknya ada, tapi di situ tidak ditemukan bukti lain selain cincin itu di dalam tas itu cuy. Jadi polisi ini tidak menemukan CCTV atau orang yang benar-benar meyakini mbak itu yang mengambil. Makanya tuduhan majikan ini lemah cuy, ya kan? Ini kan pekerja migrannya ini kan kerjanya lama, mungkin saja untuk menggagalkan long service. Cuma kesalahannya pekerja migran, bukan pekerja migran ya, domestic helper asal Filipina ini, dia kesalahannya hutang bank, ketahuan. Jadi saat tagihan long service itu datang ke majikan, majikan nggak mau bayar karena dia punya hutang ya. Ini juga menjadi perdebatan ya, kemarin sempat kayak Tisam itu berdiskusi sama bagian ketenaga kerjaan KJRI. Kaisam ngomong, iya ibu, walaupun hutang piutang ini terjadi ya kan, tapi banyak nih majikan yang udah mulai pintar. Ibaratnya agensi ini kebanyakan saat kita punya hutang udah di sudut negatif dulu gitu cuy. Boro-boro dapat pembelaan dari agensi ya. Agensi ini pasti mengatakan kepada majikan, kamu boleh tidak membayar 1 bulan gaji uang termination karena itu adalah aturan labor. Kaisam kemarin itu debatin ya itu ya dengan pihak KJRI. Terus tapi kan sebenarnya itu tidak ada bukti tertulis bahwa dia itu berbohong atau enggak ya, tapi kan masalahnya kan banyak majikan yang udah berkomitmen sedari awal. Awas ya Cece, jangan sampai kamu hutang bank ya kan, tiba-tibanya ada surat bank yang datang, berarti kan itu memang Cecenya berbohong ya, tapi kan tidak ada buktinya katanya itu ya kan, dari pihak KJRI sampai Kaisam debat ya. Ataupun nanti kalau misalkan kita nuntut nih di labor, terus majikan sama si Cece dipanggil nih, terus benar nggak Cece majikan kamu pernah berbicara seperti itu? Iya benar, ya berarti kan memang Cecenya berbohong. Itu yang menggugurkan uang terminate kalau misalkan kalian punya bank, dikarenakan salah satu alasan menggugurkan uang terminate adalah kita berbohong sama majikan ya. Nah itu ya, makanya teman-teman Kaisam di luar sana tuh, apa iya Kaisam karena hutang bank kita nggak dikasih uang terminate? Jadi buat kalian, karena bank kalian mendapatkan long service dan masih diberikan uang termination, menurut Kaisam itu udah good ya. Kadang di luar sana tuh majikan tuh nggak mau rugi gitu cuy, memanfaatkan. Jadi saat kalian punya utang bank, kalian dibawa dulu ke kantor polisi supaya tidak dibayar 1 bulan gaji itu ya kan. Macam-macam sih cuy, majikan ini bukan majikan sendiri gitu yang benar ya cuy ya, pasal 1. Banyak juga majikan di luar sana itu sotoy gitu kan. Kemarin aja Kaisam mendapatkan telepon, kayak Tisam saya kerja 3 bulan handphone saya direndam sama sama majikan Kaisam, apa yang harus saya lakukan? Iya kan? Ya sebenarnya sih kalau misalkan kalian baru 3 bulan sih ya jangan terlalu mencurigakan banget ya main handphone ya cuy ya kan. Ada waktunya memang majikan kita itu dalam proses
pengenalan kita kan harusnya kita harus bisa mengambil hati majikan ya cuy ya. Direndam cuy katanya, terus sekarang lagi diservis ya. Sebenarnya untuk anak-anak baru ya di luar sana yang dari PT maksudnya, ya kan kalian itu terpentok dengan data sistem ya, dimana kalian itu harus bertahan setidaknya 11 bulan dulu supaya data kamu itu bisa dibuka kuncinya, sehingga saat kamu diterminate atau pengen cari majikan lagi, itu agensi lain bisa memproseskan karena data kamu itu sudah dibuka ya cuy ya. Nah maka dari itu, sesulit-sulitnya kamu di rumah majikan, bertahanlah 11 bulan. Kak Isam juga punya kasus kemarin itu. Ada kayak Isam, apa yang harus saya lakukan? Jaga anjing banyak, dia ini bingung, kebingungan. Dia selalu disalahkan sama si neneknya ya kan, karena satu jaganya di situ karena anjingnya banyak. Terus si neneknya ini marah-marah terus dia, tapi udah lebih dari 6 bulan bekerja. Kayak Isam ngomong, bertahanlah beberapa bulan lagi sampai 11 bulan. Cerita sama kayak Isam, adem ini anak. Iya ya kayak Isam, ya udahlah saya bertahanlah. Udah iya tuh sama kayak Isam, tibanya nih dia juga tadi malam dia juga ngomong lagi sama temennya, cerita hal yang sama. Temennya ini punya akses menghubungkan ke majikannya cuy. Jadi cecenya si majikannya juga cuy, diwadulin ke majikannya. Majikannya besok datang, yang tadinya pengen mau bertahan 11 bulan, akhirnya majikan itu menterminate. Itu karena kita salah bercerita kepada orang yang tepat ya. Nah itu kan yang tadinya udah mau bertahan gitu kan. Maka dari itu kalian mulut itu dipingpet gitu cuy. Jadi ya kita memang sedih ya, kita butuh teman curhat, tapi nggak semua orang juga dicurhatin cuy. Ya kan kalau misalkan kalian di interminate, yang rugi siapa? Ya bukan teman yang mewadulkan ke majikan, yang rugi kamu sendiri. Harusnya bulan depan gaji udah 10 juta gitu kan. Gaji 10 juta, gaji 10 juta. Gaji 10 juta kalian kerja apa coy? Kalian gaji 10 juta masih dagang gorengan aja. Kayak Syami ini nyindir aja, Masya Allah. Nah kayak gitu ya, jadi akhirnya diterminate juga. Mau nggak mau, agennya nggak mau memproseskan, ya dia balik lagi ke PT untuk diproseskan lagi ya, karena datanya masih dikunci. Ini kan sangat rugi gitu kan untuk kita. Yang PT sama agensi yang nggak rugi karena dia udah balik modal gitu coy, memproseskan kita, bener nggak? Terus bos, PT-nya proseskan saya lagi dong, kamu kan sudah untung gitu ya. Oke, kita tuh harus berani gitu cuy. Jangan kita tuh SDM ibaratnya jadi pembantu, jangan mau gitu-gitu aja gitu kan. Kalian juga harus memperjuangkan hak kalian gitu. Agent kalau nggak ada ibaratnya pembantu, mau gimana jalan bisnisnya, bener nggak? Tapi kita juga sebagai aset yang dimiliki agensi ya harus dihargai juga, bener nggak? Agent denger tuh ya. Nah ini kembali ke Tungcung Semong, enak kalau gibah sama kayak Tisam tuh iya. Ini sekali-kali ya cuy ya, kalian itu kalau punya masalah sama majikan, protes sama Tungcung Semong itu. Nah ada nih, iya kayak Tisam, coba bayangin Kak Isam ya, nih contoh ya Kak Isam ya, majikan ada roti expire nih, kita buang nih karena udah kedaluarsa, kita buang tanpa ngomong majikan, padahal itu udah buluk kayak Tisam, iya nggak sih? Pasti kita dimarahin habis-habisan, pasti kita diterminate kan, hanya karena perkara roti expire. Nah itu kalau misalkan majikan yang benar gitu kan, Cece yang melakukan kesalahan sedikit. Nah coba Kak Isam dibalik, saya Kak Isam ya beli makan sendiri nih, kita beli telur nih, neneknya warna coklat, saya warna putih, biar nggak ketuker gitu kayak Tisam ya. Saya beli sendiri karena memang itu ego saya, karena saya kan nggak mau kelaparan. Ya kita kan juga kan kayak Tisam minta-minta sama majikan untuk makan kita, itu kan hak sebenarnya, hak kita mendapatkan makan yang layak. Tapi yo kita pengen kenyang, gimana caranya? Akhirnya saya beli sendiri. Contoh nih Kak Isam ya, saya beli sosis nih Kak Isam, ditaruh di kulkas. Tiba-tiba nenek saya ngomong, Cece, sosis kamu itu saya makan satu loh. Oh, wah, dadai, mau sawai ga? Lesik loh. Nah, itu punyanya Cece yang dimakan sama majikan. Kalau kasusnya dibalik Kak Isam, saya yang makan sosisnya itu majikan, apa jaminan saya nggak diterminate? Nah ini kan, ya memang sih kayak gitu ya cuy ya, pasal 1 majikan itu selalu benar. Kita laporin aja ke Tungcung Semong. Tungcung Semong itu majikan saya ngambilin sosis saya. Ada nggak sih? Ya banyak juga majikan yang pakai duit belanja kita malah marah. Katanya ada juga majikan yang utang ya, kalau nggak diutangin tuh ya marah-marah, katanya Cece saya pinjam dulu $500. Nggak ada majikan, orang kita aja kerja ikut dia gitu kan, kita duitnya diutangin. Majikan ngomong, kamu masa nggak punya duit baru gajian kemarin? Ya kan lucu ya, tapi ada loh cuy kayak gitu.
Ya Allah Gusti, ampun, ampun. Nah ini Tung Chung Semong ini ya, ingat kasusnya mbaknya yang divonis hakim tidak bersalah, harusnya si mbaknya tuh nuntut TVB juga, ya nggak sih? Ini benar-benar meresahkan. Kaisam juga nggak terlalu percaya tuh si Cece Filipin juga yang ngambil itu apa namanya cincinnya. Itu Yisap Manman ya cuy ya. Yisap Manman tuh 200.000 Hongkong dolar. Kaisam udah make sure ya sama nenek Kaisam. Semalam itu berapa harganya? 200.000 Hongkong dolar. Masa iya nggak disimpan baik-baik gitu kan? Semahal itu kan di luar nalar gitu kan? Iya, majikan-majikan kayak gini tuh nggak mau bayar long service itu pastinya. Karena Cecenya sih ngelakuin salah ya, itu sih ya yang jadi kelemahannya ya. Ampun, ampun. Ada baik. Terus itu tuh kasusnya si Cece yang mijit-mijit timunnya si majikan yang stroke. Itu kan kita laporin aja ke Tung Chung Semong biar digerebek juga itu majikan-majikan kayak gitu ya kan. Pertanyaannya kalian berani nggak ngelaporin ke Tung Chung Semong? Ruwet Kaisam. Nanti malah kita yang dituntut undang-undang IT. Nah, disinilah ya kita harus benar-benar protes nih sebagai media nih. Jangan sampai kayaknya kita tuh pendatang kayaknya didiskriminasi banget ya. Iya nggak sih? Kita tuh benar-benar coba dari kursi roda, ya kan si Cece itu bawa kursi roda, katanya jaga nenek itu nggak boleh parkir sembarangan. Terus yang kedua, apalagi tuh berturut-turut ini Cece ini kan, ya ini yang Filipina itu, yang Daukam itu. Heboh, dasar ini Tung Chung Semong. Ada nggak sih majikan kalian yang kerja di Tung Chung Semong? Coba aspirasinya itu dinaikkan gitu. Jangan Cecenya aja yang dijelek-jelekin, bener nggak sih cuy? Ampun, ampun. Nah itu ya mungkin keluhan kita kepada Tung Chung Semong ya kan. Kali aja ditranslate nih ngomongnya Kaisam. Kira-kira kalian ada pandangan nggak nih? Menurut kalian Tung Chung Semong ini merugikan kita banget nggak sih? Ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.